Tempat yang tepat untuk berbagi. Nanti saya delegasikan kayak apa. Karena kamu tuh bukan produk sampingan. Kamu ku ya wis umur 10 tahun, kamu wis gerang. Kamu sekora-kora, kamu wis whatever lah. Tentunya dengan bahasa yang penyerahan tanggung jawab ya, bukan bahasa yang menuntut. Itu sebabnya kenapa di banyak lembaga pendidikan itu jamin di BI. Ya karena memang ketika seseorang merasa kosong waktunya, ngelatesnya metu. Tapi ada dia kegiatan. Gak sempat. Lah, itu. Rosmala Hidayat, sekarang pelan-pelan tak ajak ngobrol, sering keluar berdua, sambil sering-sering aku minta maaf, Gus. Oh, itu yang sudah dilakukan. Sering-sering minta maaf, Yon. Tapi lek minta maaf, gak harus sebabnya ya gak masuk. Maafin ya. Oh ya, butuh yang sisi mana yang perlu dimaafkan. Yap. Contoh misalnya yang tadi mungkin ada kesalahan yang sampean perbuat dan itu sampean sadar ke anak sampean, berarti sampean harus menjelaskan aku minta maaf atas kesalahanku yang ini, gitu ya? Iya. Dan misalnya tentang perhatian. Nak sorry yo, aku kurang perhatian nang sampean. Sampai akhirnya sampean kudu nyolong duit. Sampean ngerokok nang jopo untuk mendapatkan perhatian dari kanca-kanca sampean. Sampean ku sakjane pinginnya kayak gimana? Coba jelaskan semudah mungkin. Dan no hard feeling loh yang ngono. Yeah. Itu pembicaraan secara Heart to heart, dewasa. Jadi diobrolkan. Sampean kalau kenapa di luar lebih nyaman? Kenapa kalau di rumah gak nyaman? Misalnya omah iku iso gak sih gak sampe nyaman? Karena banyak kasus iku yang dialami orang-orang apa ya ngomong super ya. Ketika seorang suami ini leader, istri ini leader, anak-anak ini pasti kelangan panggung nang omah. Iya, kalah. Lah wong tuane aja nang omah nang jaba ae lho dadi leader. Panggungnya dintano dhewe. Entek sudah habis. Dan orang yang dengan leader yang tinggi itu jarang mengurusi hal yang sepele. Ya, dah Hal kecil. akhirnya sing anak-anak iki karena DE lihat yang keren jadi leader, tapi nang omah gak entuk panggung. Golek nggon sing oleh panggung. Caranya apapun. Termasuk nang konco-konco iku mang misale. Iya. Sebabnya rokokan ternyata nang panggung oleh perhatian nang jaba oleh perhatian dengan Merokok. Siti Maisaro, judi Gus, sing ngegame mang, game judi. Loh, selesaikan. Carane ngomong piye? Iya, carane ngomong lek sampeyan wedi nglarani tembakno marang Iki bukan tentang aib lo yo. Tapi untuk penyelesaian. Engko lek sampean ngomong dikira gak duwe adab. Walaupun itu bener lo ya. Nek mungkin ini jalan yang paling baik ya. Karena nek sampean ngandani kok meweli. Ya. Akhirnya jembok ambek sampean. Dadi masalah liya, mending lapor ibu mertua. Kalau masih lah ada. ya diomongno ae, maksudnya Bu, Pak pun ngomong ya lek saking kula. Tapi coba njenengan tingali lek misale Mas temriki HP-ne miring. Niku judi. Wis. Kula badhe ngomong, kula mboten tumeka, kula kuwatir disalahaken. Wis. Kalau semua urusan kok ngono gak iso. Dan terapi untuk sembuh itu angel. Urusan gitu, serius. Saya banyak pasien untuk urusan itu dan mereka selesai ketika mereka sadar. Lah masalahnya sadare ku ngenteni akeh. Yo sing sak alis ini lho cara. Gak sak gulu lho yo sak alis.
Dari Nunanya Legend. Ini aku duwe temen Mas. Mas. Dia tuh baperan banget. Kemarin tiba-tiba menghilang dari urusan lapangan. Ternyata dia butuh validasi, diapresiasi. Soalnya kok malah dikritik terus. Masalahnya dia cerita gitu cuma sama aku tok. Lingkungan kita juga nggak boleh pacaran. Dia lagi mendekati jenengan. Sesimpel iku. Dan saranku, janganlah. Iku tipikal jawab playing victim. Iku lah apa-apa pasti. Ya mungkin dia kecilnya dididik dengan ketika dia kesandung. Mejo sing disalahno mejone. Ancane mejone Nakal. Akhirnya sampai gede dia ketika ada masalah dia harus menyalahkan. Terus mari kun ono ta leader dikritik terus gak ngapi awak malah golek salah-salahan kan aneh banget. Apa sih Rek? Please lah. Wake up. Dari Rosmala Hidayat. Karena waktunya berkurang buat dia karena ada adik bayi. Oh, minta maafnya karena itu. Rosmala Hidayat. Oke, ya sebenarnya kan dia iso ikut berpartisipasi dalam mengasuh adiknya. Iya, kasih dan tunjukkan bahwasanya hal itu emang besar dan keren. Jadi apresiasinya ke sana ya. Iya, maksudnya banyak uang yang dikon ngerampet tadi gak gelem yo karena rumusnya gak keren. Dan kadang dengan diksi yang kurang pas. Ya. Contoh misalnya, ini emang dengan nada ya. Iya. Diksi dan nada yang kurang pas. Contoh nada. Ini aku repot dengan nandang ini. Jadi dikira itu urusan adik itu bukan hal utama, tapi hal sampingan. Karena ono lebih merepotkan lah, iki ono urusan remahan iki paling dikekno aku. Iya, aku kok dapat urusan yang sepele. Sopo gelem dapat gitu. Kalau dapat apresiasi misalnya, Mas, sampean kan sudah besar. Oleh gak aku percaya nang sampean untuk nyoba ngewangi adik kok gini-gini. Karena ada hal lain yang juga harus ibu kerjakan. Atau sampe sing kerjakan niku ibu sing iki. Ya apa sampe nyaman sing ndi? Asik lho nek ngono ya. Lah. Gak ono sing terinspirasi. Enggak. Jadi yo terinspirasi sih. Iya. Mesti aku susu enggak aku tak ceples ae. Dari Siti Maisaro, kula manten anyar. Sing iku mang, sing judi iku mang lho. Dek gak gurung iso ket ngerti nek bojone ternyata main judi. Cek manten anyar padahal. Kate ngomong nek ibu mertua. Sungkan. Yo Mbak, lek untuk urusan Arjen aja ngomong sungkan, Mbak. Iki syariat ya. Ya makanya antara sungkan dan kebutuhan iku padha mek ngene lho. Ana wong kecelakaan. Iki lek gak ditolong bakal keplindes. Aku tak nurungi duduk muhrim rek. Sungkan Kan iku dono skala prioritas. Ya. Ini urusannya opo? Iya. Nah, kalau dalam hal seperti ini karena judi itu melanggar syariat. Iya, dan iso juga nantinya jadi bibit-bibit ngentekno donya sampean berdua. Ya ketika sampean ngomong sungkan kan buat jenengan berarti urusan iki lebih ringan. Gak penting toh. Makanya iku, kalau buat saya yo lan aku gak ngurus sungkan karena ini adalah hal urgent. Makanya pasti tak gas gitu. Dari Pituwalu, Mas piye ya? Kalau suami gak mentingin makan sehari-hari, tapi kalau dapat uang dibeliin tanah, investasi yang nilainya besar, tapi mangan gak kecukupan, piye? Ya gak iso. Karena dasar dari nafkah itu urusan meteng dhisik. Urusan perut minimal untuk hari itu. Iya. Lebih aman sampai besok. Kalau itu berarti kan tipikal suami jenengan iku mikir kadoan. Sampeyan bugae. Iya, Bos. Yuk, tangi yuk. Iki weteng iki gurung kecukupan iki. Ya apa iso ngipi awake dhewe. Iya.
Aja kendaki Anda. Harus selesai dulu. Baru ngomong investasi. Makanya kalau di kelas investasi gak pernah ngomong no investasi. Uang makan gak investasi gak ono. Uang yang stay. Dan dimanapun lah ngomong investasi adalah saving dulu. Itu kalau ada kelebihan. Ketika savingnya beres baru diinvestasikan. Karena kita ngomong investasi golek capital gain. Lipetan. Iya, Dari itu. Lah lipetan itu apa dadi? kalau urusan perut belum selesai. Lah iya lipetan itu gimana jadi kalau barangnya cilik. Dan kalau nyicil-nyicil gak iso. Makanya kalau misal ono uang 10 juta. Ya wis 8 juta persiapan untuk makan. 2 juta rupa no emas sing batangan iku lho. Mini gold lah. Ya ojo sing emas ngene. Sing ini. Karena pasti ono penurunan nilai. Iku. Dari buku kita, Mas, ya apa menurut jenengan tentang sekufu di zaman sekarang? Maksudnya? Sekufu tentang jodoh mungkin. Nah, iya, maksudnya zaman sekarang emang zaman biyen apa bedanya? Sama aja dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya ono istilah bebet, bebet, itu bebet tuh ya. Oh, gak bebet ya? Bebet. Oh, bebet, iya. Bobot. Iku Bebet. Hmm. Gimana keturunan dia? Kenapa sih kok penting? Urusan bebet? Karena dari bebet itu bisa dilihat gimana pola asuh dia. Gimana lingkungan keluarga dia. Jadi bukan tonton iki ning rat yo gak. Ya. Iki lebih lihat ke keluarganya karena keluarga pasti berperan besar untuk mewarnai iki. Wis, bebet gimana perilaku dia? Perilaku iku sing iso menopang yaitu bobot. Kapasitas ya. Kapasitasnya dia seperti apa? Bukan berat, tapi kapasitas. Kapasitas pemikiran, pelayune yo opo, akhlake yo opo, pola pikirnya seperti apa. Lah, pola pikir iki yang bisa terpancar lewat bebet. Lewat sandangane yo opo. Sandangan ini bukan tentang baju. Iki Balenciaga. Pembawaan diri ya lebih tepatnya. Gimana dia menaruh dirinya di masyarakat. Apakah dia iso ngontrol diri? Oh, iki cewek ya apa pantes sih aku berhadapan. Oh, iki wong sepuh iki apa? Oh, iki lingkungan kok ngene ya apa guyonku. Coba kayak gitu ternyata. Akeh sing masuk. Siap Gus, matur nuwun dari Nunana Legend. Jangan playing fiktif, hahaha. Gus, Playing victim. Gus ngomongin kalau istri ngomong ke mertua pasti gak ngefek. Malah suami ini dibela mati-matian. Bener tak? Gak lah. Soalnya pengalamanku gak ngono, Bos. Wong tuaku gak kayak ngono. Oh. Ketika anaknya salah, maka gak cuman di basic attack, lek bahasa Mobile Legend. Gak cuman di skill 1, skill 2, tapi di ulti. Yang salah anak. Iya. Ya pasti lebih keras. Karena kalau di lingkungan keluarga gue, ketika mantu yang punya salah, wong tua gue pasti ndelok, ya apa basicnya DE. Apakah ini cuman karena culture shock? Terus jadi masalah seperti ini akhirnya ada selisih paham. Tapi lah urusan anak di waduli wong tua wis ngerti apa didikane langsung. Cadaw. Wis gaspol. Pemane sing lapor mantu ya. Waduh. Makanya kalau istilah nanti dibelani yo makanya aku ngomong wong wedok ku sing pinter milih ngono lho. Loh, wong wedok iku biasanya gak milih. Ana teko membuat keputusan. Gak milih ta iku. Milih iya memilih untuk keputusan. Iya. Artinya nek wong lanang kan proposalnya malah mlebu nang ndi iso. Iya. Milih iku iya. boso-bosoku milih. Iya. Nek wong wedok ngiyoni apa ngegaki keputusan tok. Padha milih sesuk.
Lah iya sampean kok nrimo iku lho biyen ya apa. Heeh. Dan ketika ono urusan ngene terus moro tuwa sampean belani anake ya wis berarti anjene dasare toksik. Ya circle-nya dia ya wis wajare berarti orang tuanya menganggap hal itu wajar. Ketika orang tuanya menganggap itu wajar, emang ngomongin emang bojo sampean ketika dia gak ngendekno bab iku ya. Pertama dongakno sing kerep. Kedua, uang harus dimanage dengan baik. Sama kata duluan niku, budgetnya sakmene tok. Dadi gak dadi. Nah, Tapi iki nek ngomong masalah keuangan, Gus, iki dengan penanya yang sama, gimana pendapat jenengan tentang keuangan rumah tangga? Baiknya dipegang siapa? Perlu gak Gus kita menilai mertua juga pas KPDKT atau ta'aruf? Oh, pertanyaan yang lain. Ya apa. Lah nek aku Tentang keuangan, sapa sing nyekel? Aku berdasarkan syariat ae sing kudu nyekel wong lanang. Iya, wong wedok iku botone manut, enak tok. Aja ditambah pikir-pikiran adik. Karena besok dia pasti secara naluri akan ngurus anaknya pisan. Dia dikon didik anak, kon ngatur duit. Oh iya, brutal banget. Sebenarnya ya kalau secara syariat ya, manajemen keuangan apapun tentang Cowok. rumah tangga cowok. Jadi misalnya ono duit sing nang wong wedok, iku uang untuk dia. Dan kenapa kene ngomong, loh berarti ku uang titipan. Lah sing dikekno kabeh. Loh iya, di dalam uang titipan itu tapi ono nafkah. Iya. Makanya si wedok iso mangan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong sing ideal, itu cowok sing udah menyiapkan semuanya. Dek, iki duit gawe manganku ambek anak-anak. Iki duit mangan sampean. Iki jatah sampean karena wis masakno. Wis ngono iku lah. Iki gawe tuku make up, iki Ya. gawe tuku skincare, iki gawe tuku Itu iki. sing yo sing manage kudu sing cowok. Dari Siti Maisaro, matur nuwun Gus pencerahannya. Sami-sami. Sami-sami. Dari Nunanya Lijen, perlu gak Gus kita menilai mertua juga pas PDKT atau ta'aruf? Ya iyalah. Karena itu tadi ya nyambungnya sama bibit. Makanya banyak orang dulu itu ketika nyedeki calon, misalnya kate dadi ambek si A atau si B, pasti dia akan menyuruh seseorang untuk bertanya ke tetangganya. Tahu krungu gak? Tahu. Lah iya. Karena yang butuh penilaian dari orang lain ya, orang terdekatnya. Iya. Karena misalnya kita menilai seseorang dapat informasi langsung dari orangnya, tentunya informasi terbaik nih yang disampaikan. Karena ya orang kan ada gue sapire aku malah ketok elek. Tapi kan kalau dari tetangganya netral. Maksudnya dan itu pasti acak. Orang dulu itu koyok surveyor kredit. Langsung ketika dia ndelok oh anjene kapasitasnya pas, kerjanya masuk akal. Wis gak ada takon tonggo-tonggo nih. Karena secara data sudah memenuhi syarat. Sudah, tapi lek rodok kok mamang pasti takon. Tonggone biasanya telu. Basic pengalaman ya. Mobil ya. Dari Not, solusi ketika gadis dipinang duda beranak. Kan kalau lajang bibit bebet bobot ya. Nah kalau duda, ya tetap lah. sama saja. Jadi dia jadi duda itu Karena apa? ya sebabnya dia jadi duda apa? Terus misalnya rata-rata akan nyalah-nyalahno pasangannya toh. Mantannya. Cari info yang berimbang.